sih kalau cuma main rom tank doang gitu. Berat. Kalau misalnya kita ngomong series mungkin nggak BO5 kali ya. Kecuali mungkin final. Jadi mungkin tuh jadi kayak hero pool nih lumayan jadi PR buat teman-teman dari Open Series. Karena pasti mereka sepanjang perjalanan Open Series mungkin cuma pakai romnya ya udah ya Lianpo, Zhang Fei, Lapu, 3 itu tank ya kan. Makanya bisa menang terus ya nggak salah teman-teman. Cuman kalau misalkan masuk IKL ya nggak bisa cuma main rom tank. Ini series udah banyak best of 5 series. iya, dan apalagi tentunya tim-tim di IKL tuh udah tahu cara counter dari Rom Tank. Kayak udah sering mereka berhadapan, jadi harus punya satu gebrakan lain. Dan sekarang dari RRQ mereka langsung buang Mai sama Longnya. Jadi seandainya dari Discard ini bisa aja main Dolia, itu ya paling Dolia Yang Jin nggak bisa dimaksimalin sama Longnya atau Dolia Kaiser. Kalau mereka mau main Enchanter Rom, Daidia juga masih ada kalau misalnya kita ngomongin Rom. Cuman ini RRQ Pay masih kebuka untuk mereka kalau mereka mau aman di awal, dan ya langsung aja diamanin. Dan mungkin di sini baru Yingnya keluar seperti yang Bihan bilang. Iya, atau enggak Dolia Yang Jian bisa juga lawan Pei. Ya, tapi dengan catatan ya guys, early-nya nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah early game. Pei strong banget kalau udah snowball. Jadinya kalau misalkan meskipun lu pakai Dolia Yang Jian, ketika early-nya kalah, itu nggak bakal bisa buat ngedominate ngelawan Pei. Sedangkan misalkan udah menang early, late game udah otomatis menang. Itu Yang Jian Dolia. Cica, Haya langsung diambil untuk Deus Card. Mereka sih pakai hero power ya dari tadi ya. Ngambil-ngambil ya. Jadinya Haya juga strong mid laner. RRQ Dolia nggak oke sih. Kalau Dolia sekarang nggak oke. Mereka masih punya Zhang Fei untuk romnya. Daidia juga oke banget. Itu untuk barengan nanti nge-pressure lane juga sama marksman siapapun. Itu juga bagus. Jadinya harusnya romnya masih diumpetin sama RRQ. Iya. Kalau ngomongin farmland masih ada Chano, tapi mereka mau ngamenin Byron terlebih dahulu bersama Garuda. Ini tadi kita juga sempat senggol-senggol dikit soal Garuda ya, dimana mid laner yang main jarak jauh. Tadi kita ngomongin Fly Arthur, terus kita ngomongin Niel juga. Fadal Boy juga bisa dibilang kalau dia pas di Onyx ya, beberapa kali kalau kayak susah untuk setup, dia comfortnya itu main Garuda juga. Kayak udah dari jauh ngepoke, ngasih output damage maksimal buat timnya. Dan langsung dari Discard menjawab Bayernnya akan dilawan dengan Florentino. Florentino 8 tahun guys ini mah. Zero yang pakai ya kan. Lawan Bayern sebenarnya Florentino nggak bisa bocorin Bayern sih, meskipun dia punya true damage. Kalau Bayernnya full tank, Florent tuh nggak bisa bunuh Bayern guys, entah kenapa gitu ya. Kayak Bayern tuh strong banget, dan Florent ya mungkin di sini Florent itu juga jarang bikin anti heal kayak Blazing Cap, pastinya yang ngebuat ya Bayern masih bisa sustain gitu di lane. Dan ini ada previous pick juga dari game pertama tadi teman-teman ya, kita masih pakai global ban pick. Ini hero-hero udah nggak bisa dipakai lagi sama kedua tim. Chano langsung dibuang. Tadi juga salah satu kandidat untuk marksman yang kuat ya. Kalau misalnya melihat ada Florentino, Ceca, sebenarnya yang akan jadi permasalahan dari Discard adalah range sih. Karena nanti Haya kita tahu bakal moonscape Mirage, keculik. Jadi Ceca sama Florentnya bakal dive in sih. Banyakan dive in, maksimalin ulti yang mereka punya. Tinggal gimana kayak ya bayarannya ini pertama, si tembok pertamanya ini bisa dijebolin dulu. Dan Flowborn Marksman langsung dibuang. Ini benar-benar ngabisin slot dari Harpist. Masih ada sebenarnya Erin, Arlie. Sebenarnya masih banyak sih marksman kuat kalau misalnya RRQ mau. Iya, apalagi Erin salah satu hero andalan Harpist juga ya. Jadi bisa jadi Erin di pick sih untuk RRQ. Cuman mereka udah ada Biron frontline, satu lagi Lianpo mantep, Zhang Fei juga oke. Lawannya Daidia. Cuman untuk di arah farm lane-nya, Mozi bakal diambil sama tim RRQ, dan farm lane-nya bisa Erin kayak yang lu bilang tadi sih. Soyue combo ya. Combo Cannon Blast dan juga Wild Wind. Iya, dan sekarang kalau misalnya kena Wild Wind pun terus juga kena poke-nya dari Wings of Judgment, itu sih ini belum ada tank sama sekali dari Discard. Mungkin bakal main tank jungle opsinya dari Discard sendiri. Augran bisa aja kalau misalnya mereka mau mainin, mereka bawa Daidia juga, soalnya bisa untuk seenggaknya ngacak-ngacak, nggak ngasih akses untuk RRQ, bisa ngasih jarak jauh. Kaiser juga mantep sih sebenarnya ya untuk Deus Card, apalagi udah ada Daidia. Augran juga bukan pilihan yang buruk.
tapi bikinnya ke arah damage karena lawannya Pay. Tapi pakai Mankey ya. Mankey damage sih sekarang kebanyakan di Frost. Dan Arcana pun pakai mutation random sih kayak Arcana dari Mankey ini kalau gue lihat dari sepuhnya juga tuh yang di turnamen gitu ya. Pakai Arcana pun damage dan tank itu cuma sedikit doang dia pakai. Dia bahkan pakai ada Arcana cooldown dan lain-lain kayak ada campuran. Cuman build-nya tuh mostly damage pakai Deep Frost. Ya item tanknya ada lah, tapi nggak yang full tank kayak dulu. Dulu kan bikinnya kan Fate, pakai Void Arcana ya, terus pakai Blazing Cape. Cuman sekarang harusnya dia bakal lebih hybrid sih buat build Mankey sendiri. Iya, ini tinggal gimana ya discard karena kalau misalnya Mankey-nya hybrid artinya mereka nggak ada pure tank untuk front lane-nya dan komposisi mereka dengan adanya Mankey dengan adanya Dream Roam artinya benar-benar full dive in, satunya diculik sama Haya. Kalau misalnya mereka bisa tembusin pemain-pemain dari RRQ yang memang seneng main backline kayak ada Garuda sama Shoyue, mungkin akan ada chance untuk di-discard. Tapi RRQ mereka juga solid dan gak boleh lupa Pay yang di first pick sama Xiaoan. Kalau dikasih keleluasaan itu early-nya dari discard bisa diacak-acak. Iya, tapi kita lihat aja teman-teman apakah akan diacak-acak early game-nya karena memang ada Pay ya di tim RRQ. Dan mereka nggak punya tank, jadi potensi buat diinvasinya sama RRQ lumayan besar lah bisa dibilang untuk di game kali ini. Dan Deuscard, apakah bisa mengembalikan mental mereka setelah kalah di game pertama ngelawan RRQ? Iya, karena komposisi kayak Florentino, Ceca itu mereka butuh pede banget sih mainnya. Maksudnya pede dalam artian mereka berani untuk nge-call, untuk dive in, untuk nge-punish, bahkan nge-trade menurut gue bukan jadi hal yang buruk untuk discard dibandingkan mereka nerima poke yang cukup banyak dari Moche, Garuda, Shoyue. Sebelum nantinya Byron-nya join Team Fight, mereka udah nggak bisa ngakses lagi ke area backline-nya RRQ. Iya, ini Haya sih punya PR banget ya buat nyulik. Pasti frontline sih yang keculik sih. Iya. Kayaknya Byron yang bakal sering keculik sama Haya karena dia di depan. Karena Garuda tuh termasuk counternya untuk Haya sendiri. Kayak Haya tuh terlalu jauh buat nge-reach ke arah Garuda. Termasuk juga dengan Mozi. Mozi juga jarang pakai thing inside the box sebenarnya teman-teman. Dia tuh lebih sering nge-spam buat cannon blast-nya. Melee swing terjadi cepat sama tiba-tiba udah half HP saja. Langsung saja di-clear oleh pemain dari RRQ mencari cannon blast dari SRD yang menjengkelkan. Dan harusnya Florentino bukan jadi masalah buat Byron sih. Sejauh ini gue selalu ngeliat Floren memang kuat, tapi buat ngelawan Byron ya. Byron tuh kayak class raider paling stabil untuk di patch kali ini. Iya, bener setuju. Dan apalagi kalau kita ngelihat dari RRQ di game pertama pergerakannya masih Fadel Boy fokus ke area atas dan walaupun nggak kena tadi dari Harpies bukan sebuah masalah. Artinya bakal ada satu Firehawk yang berhasil diamankan oleh Icha. Selagi memang dari Aldo-nya udah gerak ke area bawah dan ada trade di area atas, trade HP aja, bukan sebuah masalah karena dari RRQ mau ngamanin teleport sprite-nya. Nih RRQ nih gameplaynya menangin Singlin nih ini tidak kelihatan. Oh, berhasil secure oleh Harpies. Satu fire big tadi dan juga itu nge-piercing shot ya ke arah pemain dari Deuscard. Dari tadi kita ngeliat dari Fadel Boy selalu geraknya ke atas sih. Ini lebih ke arah mid lane support untuk Fadel Boy sendiri yang dimana dia bener-bener ngebuat RRQ akhirnya punya rotasi jalan. Mungkin untuk di team fight besarnya dia nggak terlalu berpengaruh, tapi early game-nya ini bakal dibutuhkan banget flash dari arah 0-0 untuk melarikan diri saja. Sedangkan di bottom lane udah ada Star Filling Arrow, Cannon Blast balasan, ada Melee Swing yang terlalu jauh dari Ratama dan Wild Wind akan dibuka. Nggak connect menuju ke Ratama karena masih di body block juga oleh Icha. Iya. Ini nggak ada flash dari 0-0 harusnya bisa dimanfaatin sama RRQ. Mengingat mereka juga bawa Pay di sini. Sehingga itu akan bisa menjadi target, apalagi sekarang udah ada 3 pemain. Dan harus main lebih safe sih dari 0-0 karena di mid harusnya ini bakal dikasih buat Xiaoan, tapi ada 3 pemain di sana. Targetnya adalah Byron, bukan target yang tepat. Wings of Judgment dibuka di area belakang, terkena Storm Strike dan First Blood ke arah Aldo sebelum berhasil menculik siapa-siapa. Sudah muka Return of War Master, terkena Star Felling Arrow menjadi trade, Xiaoannya yang tumbang. Dan meskipun First Blood diamanin sama RRQ, tapi berhasil nge-punish Pay dan killnya diamanin sama Marksman. Keuntungan buat Discard. Untungnya masih ada trade ya. Dan di sini ada fun fact juga untuk debut Florentino. Florentino menjadi hero ke-101 guys ya setelah tadi Lorion. Nanti kalau ada Anet 102 dia. Ya di KL teman-teman ada debut lagi nih dari 0-0 dengan Florentino-nya. Dan sekarang satu Armadillo akan coba untuk diamankan. Ada Star Filling Arrow dari Icha. Akhirnya satu Armadillo gagal untuk dicuri RRQ. Sedangkan di sana sama SRD Sungai udah kontak dengan adanya Chloe dan juga Aldo yang sedang mengambil satu buah blue buff. Informasi didapatkan lumayan berat di arah blue buff milik tim
Deuscard. Jadi tadi dari arah Xiaoan-nya nginvasi juga tuh, masuk ke arah jungle dari Deuscard. Iya, dan sekarang dari discardnya udah mulai berani sih untuk menginvasi, kayak ngambil Tasbor, punyanya RRQ, mempersempit kayak range farm yang bisa diambil sama Xiaoan sendiri. Selagi udah mulai dilepas nih, Xiaoannya dilepas sendiri, Garudanya dari Fadel main sama SRD. Nih poke-poke yang masih terus berjalan ini udah mulai kelihatan sama Discard bisa di-ignore. Selagi ini lane bakal di-freeze sama 0-0, memperkecil chance dia bisa di-dive in sama Singlin sama Xiaoan. Keputusan yang baik selagi mid-nya terus nih yang bakal dikasih pressure sama Discard. Masih sama seperti di game sebelumnya ya teman-teman, mainnya agak sedikit sabar dan juga kalem. Blazem triple trade, gentleman duel dibuka dari Blazem miss. Dari arah 0-0, Florentino 8 tahun ditumbang di tangan RRQ. Blazemnya miss, jadi gak jalan kombonya. Cuma di sisi lain satu Tyrant diamankan, tapi itu gak worth it. Tukar atas sama kematian dari 0-0. Florentino termasuk hero yang butuh item teman-teman. Dia itu kalau nggak ada item nggak bakal bisa buat 1 lawan 3 atau lawan 4 teman-teman ya. Dan coba untuk dihajar lagi, ada satu buah multi mirage, tiba-tiba chartnya full lagi dari seorang Byron. Dan satu pemain diculik. Akan coba bertahan, ada Wings of Judgment juga di paling belakang, tapi Xiaoan-nya berhasil ditumbangkan di the box dari RSRD yang nice sebelum dia tumbang. Dan Singlin low HP, tabrak lagi lifesteal, masih ada satu buah force suppression, tapi sayangnya udah ada 0-0 yang respawn dan membuat RRQ trade-nya nggak untungin untuk mereka. 3 tukar 1 dari RRQ karena mereka tadi emang coba untuk nge-push dulu di atas wave-nya itu sampai tower tier 2. Dan ketika mereka mau escape itu udah terlalu dekat pemain-pemain dari Discard, udah kejebak juga posisinya. Dan sayangnya SRD di situ agak jauh ya, Cannon Blast-nya kena ke arah 4 tapi dia nggak bisa follow up sama thing inside the box-nya. Jadi nggak ada damage maksimal dan perang close range gini sebenarnya yang diincar sama Discard karena mereka tahu range mereka nggak gitu jauh. Florentino-nya spawn time-nya masih cukup cepat, itu bisa join dan langsung di-trade aja tower di area atas, ngebuat dari 0-0 sekarang bisa pindah ke area bawah untuk ngasih pressure. Ya, dari redeem code teman-teman ya, ada IKL Fall 26. Langsung saja di redeem teman-teman ya. Siapa tahu kalian mendapatkan hadiah yang bikin kalian terkejut. Nah, kita melanjutkan pertandingan, masih menit ke-5 menuju ke arah 6. Lagi-lagi Harpiesnya lumayan free farming juga di arah bottom lane. Cuma sekarang udah ada sedikit gerakan dari Deuscard untuk menghancurkan tower milik Harpies. Wih, masih selamat. Berhasil di wild win juga. Tower tinggal 1 hit lagi. Dan sekarang RRQ bakal coba untuk menjalankan split push terlebih dahulu. Mengirim Xiaoan menuju ke arah atas juga. Timer red buff sudah dipegang sebenarnya sama RRQ, cuman harusnya dari Deuscard langsung ngumpul semua buat menyelamatkan Crimson Buff milik tim Deuscard. Langsung Magic Swing, tabrak lagi, ada Cannon Blast di bagian sana. Aldo masih terlalu jauh, Dream Room dibuka sama Claw, dan Red Buff berhasil untuk di-secure, membuat RRQ harus mundur. Aldo gak berani motong sama sekali, masih ada Wings of Judgment juga, tapi setorong low HP SRD akan dipunish, dan RRQ kehilangan pemain lagi. RRQ ragu, padahal mereka tahu sebenarnya dari si Icha itu ada di area bawah. Dia masih coba untuk dapetin tower tier 1-nya, sehingga mereka maksa di area atas. Tapi masalahnya kayak ada gak pede dari RRQ untuk start itu. Dan di area mid ada flash yang keluar dan langsung digasin. Aldo kurang cepat dalam bereaksi dan teman-temannya juga nggak expect bahwa akan ada balasan dari RRQ dengan cepat di area mid. Itu wild win Harpies itu kena, langsung sekarat. Langsung sekarat Aldonya, makanya Singlin langsung pede banget buat nge-flash dan langsung straw strike menuju ke arah si Aldo ya. Itu wild win sih yang ngebuka jalan buat kill tersebut. Kalau kalian lihat dari replaynya, dia kena wild win dulu nih Aldo nih pas lagi cabut. Ya meskipun Dream Room-nya tadi lumayan agresif dari arah Claw, cuman wild win nih kena nih. Tas! Pas Kena ke-flash. flash. Malah kena pas ke flash Harpies ya, bisa melihat masa depan teman-teman. Dan sekarang dari arah Deuscard akhirnya akan terpressure balik karena RRQ harus menjalankan tugas dulu nih untuk ngerapihin dia punya lane. Masih jauh dari arah menit 10, net worth goldnya udah mulai disusul sama Deuscard. Ya, ini Deuscard pelan-pelan dia coba untuk ngambil early game yang tadi berhasil diamanin sama RRQ. Xiaoan sekarang dibuat udah mulai kesulitan nih. Timernya Pei udah mulai berjalan. Dimana ya kita tahu Pei masuk mid sampai late game itu akan jadi sulit untuk dia bisa maksimal. Dan masalahnya RRQ seneng banget coba gangguin dari Crimson-nya punyanya Deuscard. Mereka seneng banget teamfight di situ dan udah 2 kali sebenarnya RRQ dipunish. Jadi mungkin harus cari opsi lain karena tower di area bawah punyanya Deuscard juga masih ada di situ. Mungkin bisa kasih pressure terlebih dahulu ke area bawah.
Iya, dimana sebenarnya yang penting sih menit 10 tiredness sih bisa diambil sama siapa gitu. Cannon Blast masih ke-block sama minion. Harpies udah mulai sakit damage-nya karena emang dia udah 2 item ya. Sebentar lagi bakal ada Shadow Reaper atau mungkin dia bikin Daybreaker terlebih dahulu untuk Harpies-nya biar bisa join fight lebih cepat. Sedangkan dari arah Deus kan bakal coba untuk ngincar tower di bagian top lane terlebih dahulu, sedikit di zoning out oleh Claw. Harusnya dapat kali ini. Tower pressure masih dimenangin sama Deus Card sih. Jadi ada kemungkinan sih RRQ kalah nih di fight Tyrant nih. Wah, apakah dari Discard bisa ngambil celahnya? Karena sekarang Wings of Judgment-nya udah dibuka. Coba untuk melakukan zoning di area Dream Realm-nya. Berhasil eksekusi, tapi ada Moonscape Mirage yang berhasil menculik pemain dari RRQ. Aldo-nya tumbang karena nyuliknya Xiaoan di sana. Dan sekarang harus mundur dari Discard. Mereka tadi coba untuk ngasih elemen of surprise, malah mereka yang kaget. Wild Wind-nya hampir aja menumbangkan Tama. Tapi mereka dari RRQ akan senang mengambil satu tower lagi. Penasaran sih sama itemnya Xiaoan sih, apakah dia bikin Demon's Bane teman-teman untuk Magic Defense sekaligus nge-boost attack-nya. Cannon Blast kena 2, ada Wings of Judgment lagi mengusir Icha yang harus membuka return di Master untuk nambahin dia punya movement speed. Dan wave di bagian mid lane sudah masuk lagi, RRQ tiba-tiba mengembalikan keadaan teman-teman. Ngebuat Deus Card sedikit tertekan kali ini. Cannon Blast connect lagi, masih ada Destined Encounter juga untuk nge-heal. Ditabrak sama Singlin 0-0 half HP, harus mundur. Sebentar lagi masuk menit 10, ada juga red buff yang akan dicuri oleh RRQ. Glow, dia punya Dream Realm, tapi dia nggak akan gila untuk bergerak mengamankan satu Crimson Dove tersebut. Dan RRQ udah menangin wave-nya, mereka bisa nge-start nanti Tyrant dengan cukup mudah harusnya. Iya, dan untungnya untuk Discard adalah dari 0-0 belum ada yang respon. Sehingga wave-nya masih coba untuk ditahan di area mid. Biar dari Discard-nya bisa ada chance untuk melakukan kontes. Tapi langsung coba di-clear sama Xiaoan. Gak berani untuk reveal dari 0-0 karena udah langsung di-start juga. Dan kelihatan keputusan dari Discard adalah nggak kontes tapi melakukan trade aja. Dan ini akan diganggu sih sama RRQ. Karena hanya butuh 2 orang aja. Dan baru setengah HP masalahnya dari Overlord-nya. Akan coba langsung dieksekusi terlebih dahulu Wings of Judgment untuk melakukan zoning tapi udah low HP. Di area belakangnya masih bisa selamatkan. Enggak dari Tama. Di area bawahnya ada Moonscape Mirage tapi ini akan ditungguin karena Aldo lagi-lagi. Targetnya adalah Xiaoan. Di belakang sekarang sudah ada pengejaran terhadap Claw yang ditinggal sendirian. Dan Discard satu persatu ditumbangkan. Gak bisa. Icha juga ketahuan, posisinya Icha akan dihilangkan sebentar lagi. Last man standing, 3 lawan 1 langsung dihujani peluru dari tim RRQ. Udah godlike untuk Xiaoan. Itu singling zoning banyak banget orang, 3 di depan tadi. Satu orang mungkin mirip Xiaoan, udah nggak works lagi. Aldo nggak bisa ngebunuh Xiaoan. Emang itemnya dia punya Pure Sky juga untuk reduce damage-nya. Jadi seakan-akan ini Vanguard Overlord-nya menjadi hampa teman-teman. Satu Cannon Blast connect menuju ke arah seorang Tama dan juga Aldo. Satu high ground terbuka tapi mid lane tower akan coba untuk diamankan terlebih dahulu. Harpies melihat yang memang bisa diambil aja karena masih terlalu jauh ya, kedorong sama Vanguard Overlord juga milik tim Deus Card. Meskipun mereka kalah perang, mereka masih bisa buat self-win defense karena ada Naga. Sedangkan Singlin punya Focus Suppression, zoning out lagi-lagi pemain dari Deus Card untuk mundur. Bawah nggak ada yang clear tuh Naga, bisa hancur tuh high ground. Tapi harusnya ada spawn minion sih, makanya mereka pede nih hierarkinya. Iya. Mereka masih mau coba untuk nge-pressure area atas ya dengan wave di area atasnya. Cuma targetnya tadi ada Melodic Swing yang coba dibuka atau Bitter Farewell lebih tepatnya. Tapi targetnya masih Singlin. Ya makanya ini push ini nggak akan bisa untuk defense, terutama 2 tower yang langsung menghilang dan lihat Singlin di depan. Nggak ada yang bisa masuk dari Discard. Untung memang kalau di turnamen nggak ada Lee Sin teleport teman-teman. Kalau ada Lee Sin teleport, RRQ langsung di-push bawahnya. Langsung ada yang teleport tuh, benda kuning menyeramkan, oh merah bisa merah ya, Lee Sin merah ya kan, langsung hancurin tower di bagian bawah. Cuman emang RRQ udah tahu spawn dari minion, sebenarnya ngitungin spawn minion di Anorak tuh sedikit sulit ya karena 33 detik, 32 detik. Jadi kayak nggak pernah sesuai gitu dengan spawn minion salah gue hitungin. Jadi memang agak susah, cuma tadi memang udah masuk detik 30. Mereka udah tahu tuh, minion udah mau spawn lagi, jadinya mereka ngebiarin bawahnya karena bakal di-clear juga sama minion. Iya. Dan mereka bisa dapat 2 tower juga. Tower di area bawah ini akan di-defense abis-abisan. Tapi Cannon Blast-nya kena ke arah 2. Akan coba jadi target. Damage dari Wild Wind itu masih menjadi ancaman dari Moonscape Mirage. Yang dibuka target kali ini adalah Singlin. Dan ini akan jadi satu momen di mana Discard harusnya bisa pede karena nggak ada tanknya. Tapi terlalu kalah dari Discard dari segi item dan juga damage. Lihat 2 orang udah masuk. Mereka tahu udah nggak ada tanknya. Mereka coba dive in back. Tapi damage-nya nggak cukup. Dan sekarang kristalnya terekspos. Dan sudah ada kemenangan untuk RRQ di game yang kedua. 2-0 untuk RRQ match point. Teman-teman ya.
Aldo sih pas awal-awal dia nyulik ke arah Xiaoan berhasil terus. Cuman setelah itu Xiaoan yang dapat kill ya kan ya. Iya. Malah jadi makanan buat Xiaoan. Makanya gue penasaran sebenarnya item Xiaoan tuh bikinnya ke arah apa. Tadi itemnya gak kelihatan kebetulan. Dan yang kelihatan cuma Pure Sky doang. Setelah dia menang fight berkali-kali juga ngelawan si Aldonya ya teman-teman ya. Terus dia ngincer Singlin udah pasti Biron mah gak bakal mati. Iya. Apalagi memang dari mid lanernya Dioscard ini nggak terlalu yang snowball banget gitu. Dan pastinya mungkin dari item juga pun bukan match-match yang nge-burst damage dari itemnya gitu-gitu ya. Jadi mungkin ya itu ngebuat dari si Aldonya agak sedikit sulit sih untuk menangin fight di dalam dia punya Moonscape Mirage. Iya. Dan sayangnya di momen terakhir tuh udah kelihatan kayak wah ini si Singlin tuh ganggu banget. Dari beberapa tim fight kan makanya diculik. Makanya itu udah commit aja mau dive in si Claw-nya, terus juga dari Zero-Zero-nya. Cuma sayangnya emang damage-nya udah kalah sih dari sisinya Dioscard sendiri, dari segi itemnya. Kayak Menki-nya itu langsung menghilang, Claw-nya langsung menghilang. Dan ketika Florentino-nya baru buka Gentleman's Duel, udah setengah HP. Itu kekurangan main key damage sih sebenarnya. Karena kan main key damage itu kan bikinnya karena Deep Frost Siege. Yang dimana kan Deep Frost kan nge-boost dia punya attack speed kan. Ya kan, attack speed kan. Dimana attack speed ya pastinya bakal ngebuat main key ini buat nge-maintain dia punya first skill ya. Setiap dia nge-hit pakai first skill dia kan bakal punya shield lagi kan. Apa namanya, dimana kalau misalkan Dream Bubble-nya itu nggak ada ya udah susah tuh buat si main key-nya itu bisa maintain dia punya shield. Lawannya lumayan kuat buat ke-poking. Dan sebenarnya makanya gue bilang kayak main key pun kayak even dia dibikin tank atau mungkin damage agak sedikit sulit buat ngelawan Pei ya. Dibikin tank dia jadi lemah sama Pei, dibikin damage dia juga nggak bisa menang lawan Pei. Makanya gue bingung ketika mereka ngambil main key-nya di situ. Iya. Dan ini sambil kita lihat aja highlight-nya ya untuk di game yang kedua. Padahal kita ngelihat loh di beberapa team fight yang dipaksain ya sama RRQ. Mungkin di sini yang baru kelihatan apa yang tadi sempat dibahas di game pertama sama Lihan, di mana RRQ juga nggak clean ya. Kayak ada beberapa momen mereka lebih maksain coba di area Crimson Golem ini 2 kali. Gue hitung tadi di team fight yang mana di area choke point itu kayak Florentino sama Checha sih bisa ngasih output damage yang benar-benar besar ya. Cuma ini nggak kesentuh lagi. Harpies sama kayak di game pertama, nggak ada yang bisa gangguin. Penjagaannya benar-benar kuat. Itu yang coba maksa itu tadi cuma Menki-nya ya, cuma Claw yang coba untuk dive in ke area belakang. Itu pun SRD langsung jadi bodyguard di sana, paksa buka tingin inside the box-nya itu cuma untuk biar Harpiesnya bisa kabur. Dan habis dari situ ini Singlin benar-benar gila dia ngelakuin zoning-nya sebagai seorang Byron. Dia mana-mana ada, dan itu makanya mungkin yang ngebuat keputusan kayak di akhir ini nyuliknya ya udah kita culik Byron-nya, mereka dive in. Dan dive in-nya tuh sayangnya kayaknya nggak sinkron ya, kayak dua tuh masih di belakang si Ceca sama Daidianya. Iya, jadinya mati satu-satu sih jadinya nih buat teman-teman dari Dioscard. Sebenarnya kita udah ngeliat gameplay yang mirip ya dari kedua gamenya RRQ gitu ya, selalu menangin lane Singlin. Mereka nggak yang truly nge-punish lane-nya gitu. Mereka cuma bikin miskin, bikin rotasinya itu dimenangin sama tim RRQ. Gak yang bener-bener ngebikin Dioscard-nya tuh jadi kayak kesiksa banget di awal sebenarnya. Mereka masih bisa farming, Zero masih bisa farming, masih punya item, masih punya gold. Dan goldnya pun gak jauh dari Singlin. Kalau kita ngeliatnya dari kayak WC kemarin, itu sekalinya nge-punish kelas lane-nya bisa under gold, under XP. Jadi abis dia udah menangin lane kelas lane-nya, dimatiin juga, di dive juga kan lane-nya kan. Jadi sebenarnya RRQ bisa main kayak gitu, cuman mereka gak berani nih. Gue gak tahu, mereka benar-benar kayak main aman banget. Sebenarnya potensi buat nge-punish kelas lane kayak Zero mati miskin banget tuh bisa. Cuman sayangnya mereka belum seberani itu buat ngelakuin. Gue butuh ngelihat nanti si tim-tim lain juga untuk bermain, dan mereka berani nggak buat ngelakuin itu, karena memang hal itu tuh yang ngebikin lu tuh punya snowball yang kuat banget di arah game. Jadi kayak menangin game itu potensinya lebih besar. Jadi kayak red kill tadi tuh mungkin nggak terjadi ketika lu tuh kayak batiin satu lane. Iya, jadinya kayak benar-benar 4 lawan 5, apalagi kayak Florentino kan. Iya. Yang kayak early udah mati tuh ya udah mau ngapain, terus juga farming pasti dikasih ke farm laner. Jadi 2-0 RRQ, meskipun di game yang kedua ini banyak kayak Xiaoan-nya tuh early-nya banyak dia bisa dapetin kill, tapi banyak bisa dipunish juga. Tapi kalau misalnya mau kritik dari Discard, mungkin Aldo ya beberapa kali kayak penculikannya kita expect di awal ya udah culik Singlin, teman-temannya abisin belakangnya. Yeah. Tapi di awal-awal culiknya banyak kan culik yang kelihatan, culiknya Xiaoan jadinya. Yang ada di depan aja gitu ya. Sebenarnya ya lagi-lagi di sini MVP-nya Xiaoan dengan 922 ya teman-teman. Dan memang P-nya lumayan bisa bermain dari early game, dan gamenya juga nggak terlalu late game banget. Cuman ya kelihatan sih memang mungkin masih debut baru-baru kali ya untuk Aldo sendiri juga. Dan
Kalau kita ngeliatin dari gameplay 1-2 sih gue udah ngeliat nih RRQ seperti apa. Karena waktu lagi di season spring 2026 atau mungkin 2025 ya, gue tuh ngeliat RRQ, oh pas masih ada buy berarti mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu. Itu mereka tuh gameplaynya ya, entah kenapa RRQ tuh kalau misalnya kita ngeliat dari week pertama